Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama.
Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara. Halo. Sebelum kita mulai ibadah online pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas hari ini, keberadaan kami ada hingga sampai saat ini ada, semuanya oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami, Tuhan membawa hati kami, membawa seluruh hidup kami ya Bapa untuk berjumpa dengan Engkau. Biar Allah Roh Kudus Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengah hingga akhirnya. Sehingga kami mengalami Engkau Tuhan, pribadi lepas pribadi, yang di rumah-rumah juga Tuhan Engkau lawat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk beribadah dan berjumpa dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Halo. Kita percaya
Saat ini saudara sudah mempersiapkan waktu, tempat yang terbaik untuk saudara bisa berkumpul bersama dan bersatu hati untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Biarlah setiap kita dimanapun kita berada, kita mau siapkan hati kita membawa korban syukur, sehingga setiap ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita sungguh-sungguh. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir dimanapun kita berada. Ketika 2-3 orang berkumpul, nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, Yesus. Kami sungguh ucap syukur atas kebaikan Tuhan, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Tuhan terus memberikan kami perlindungan yang sempurna. Tuhan terus memberikan kami kekuatan, sukacita, damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kami. Karena itu kami mengucap syukur Bapa. Mari naikkan pujian, semua baik. Dari semula Tuhan telah tetapkan hidup kita dalam tangan-Nya Tuhan. Haleluya, Yesus. Lah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
kami Tuhan. Engkau telah tetapkan segala sesuatunya dari awal hingga saat ini Bapa, hingga detik ini kami bisa beribadah. Walaupun kondisi di luar kurang baik, walaupun keadaan di luar membuat ketakutan, membuat kita bingung, tapi kami percaya Bapa, kami punya Allah yang telah merancangkan segala sesuatunya baik dalam hidup kami. Dan kami mau terus berpengharapan kepada Engkau sebagai Allah yang baik, sebagai Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Oleh karena itu Bapa, kami berserahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena segala sesuatunya baik di tangan-Mu Tuhan. Sikiralalabaya saralalalabaya mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau sungguh baik, sangat baik buat kami. Yes, oleh karena itu Bapa, kami mempercaya bahwa setiap janji-Mu ajaib dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mau terus percaya bahwa janji-Mu begitu ajaib dalam hidup kami. Dan aku mau berserah Tuhan, berserah hanya kepada-Mu Bapa. Yes Jesus. Janji-Mu ajaib, teruji dalam kehidupanku. Ku berserah
percaya untuk setiap janji-janji-Mu akan tergenapi dalam hidup kami, sebab Kau telah merancangkannya dengan sempurna. Dan kami mengatakan dengan iman, mungkin saat ini kami mengalami kesakitan, mungkin saat ini kami mengalami letih lesu, beban berat, mungkin saat ini kami mengalami ada cengkraman dalam hidup kami, terlalu banyak masalah. Tapi saat ini kami mau katakan dengan iman bahwa saya sudah sembuh, saya sudah dibebaskan, saya sudah dimerdekakan. Segala beban hidup sudah diangkat, dan Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan kebebasan, Tuhan memberikan kemerdekaan di dalam nama Yesus. Kami mau katakan dengan iman, di dalam nama Yesus. Dan kami sudah disegarkan, kami sudah dipulihkan, kami menerima damai dan sukacita surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami percaya ibadah ini ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, ibadah yang menyukakan Engkau Bapa. Sekiranya laba-laba ya sakadadara laba-laba, ibadah ini ibadah yang mengubahkan hidup kami. Ibadah ini ibadah yang memberkati kehidupan kami. Ibadah ini ibadah yang memberikan pemulihan buat kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami siap diberkati lebih lagi Bapa. Saat kami menaikkan pujian penyembahan, kami percaya Engkau disenangkan. Malaikat surga bersorak-sorak. Oleh karena itu kami mau terus lagi bersemangat memuji Engkau, karena kami siap diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Mari saudara yang siap bersukacita, kita sama katakan amin, haleluya. Saudara sudah bersukacita walaupun kondisi mungkin saudara saat ini masih tetap ibadah online, tapi kita percaya dimanapun kita berada, kita tetap bersukacita dan kita tetap diberkati. Amin. Mari saudara kita menaikkan pujian ini. Aku diberkati karena saudara dan saya siap menerima berkat-berkat berlimpah dari Tuhan. Haleluya. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat
Saudara bersukacita? Pasti. Amin. Karena berkat surgawi telah kita terima. Amin. Haleluya. Mari saudara kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Saudara, kita akan mempersiapkan persembahan saudara. Saudara boleh ambil waktu untuk berdoa. Dan saudara jika mau melalui rekening bisa nanti ditayangkan di akhir ibadah ini, atau saudara nanti kemudian datang di minggu kemudian ke depan, saudara bisa datang hantarkan ke gereja untuk persembahan saudara karena mengikuti ibadah online di rumah. Baik saudara, kita tiba saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada sejuta rindu yang selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah
Haleluya, haleluya. Orawa shikarana makarawa shikarana. Benar Tuhan, jadikan kami penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Karena itu yang Kau kehendaki, Kau memanggil kami Tuhan, Kau menyelamatkan hidup kami, dan Kau memberkati kami dalam kehidupan kami di bumi ini. Agar kami orang-orang yang menyembah Engkau dengan segala kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, berikan hati ini untuk dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Itu kerinduan kami Tuhan. Kerinduan gembala, pelayan, pengerja, seluruh jemaat Tuhan di Gereja Kristen untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Biarlah Tuhan terus ajar kami, terus menjadi penyembah-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan masuk dalam firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu semua di rumah-rumah mereka Tuhan. Biar mereka merasakan lawatan Tuhan. Karena Kau Allah yang hidup, yang senantiasa memperhatikan kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Bapa. Urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Salam saudara. Kita sekarang masuk dalam awal bulan Juni, minggu pertama. Suatu sukacita dalam masa-masa yang masih sulit sekarang ini. Kemana-mana pun, walaupun kita sudah divaksin, kita tidak boleh melupaskan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Nah, oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa harus powerful, berharap kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, melakukan semua ritual kepercayaan kita kepada Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini dari Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Rasul Paulus menulis, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kita baru memperingati 2000 tahun yang lalu tentang pencurahan Roh Kudus di loteng atas di Yerusalem. Suatu hal yang sampai hari ini masih diperdebatkan, tapi tentang baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Kita orang-orang Pantekosta karismatik jelas membedakan itu. Sebab baptisan Roh Kudus itu hanya dialami sesuai dengan firman Tuhan. Saya sudah banyak membaca literatur, dan memang kalau kita lihat bahwa baptisan Roh Kudus itu hanya orang terima satu kali dalam hidupnya. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu bisa berulang-ulang, dan itu yang kita harapkan, karena itulah yang menjadi power dalam kehidupan kita. Karena setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis Roh Kudus itu bekerja dalam hidup. Itulah perlunya kita dibaptis. Tetapi seperti VOP minggu lalu, bahwa tokoh-tokoh dunia, karena mereka seperti Madam Teresa dari India, dia itu kan dari Katolik. Mereka bekerja dilarang oleh Tuhan untuk mengobati orang-orang kusta, orang AIDS, orang yang terlupakan. Karena di India itu ada 3 kasta. Nah, rata-rata kalau dia kasta paling rendah, ketika sakit orang biarkan mati aja. Karena dianggap bahwa manusia berinkarnasi
itu karena dulu dia banyak berdosa sehingga ketika berinkarnasi dia sekarang menjadi kasta paling rendah. Sebaliknya, orang yang kastanya paling rendah ketika mati berinkarnasi hidup lagi dalam tubuh yang lain, maka dia bisa naik menjadi kasta teratas. Nah, saudara-saudara, tentu kita tidak mengetahui bahwa Madam Teresa itu pernah dibaptis Roh Kudus. Yang kedua, Billy Graham, umur 19 tahun itu sudah dipakai Tuhan keliling dunia untuk melakukan KKR. Berjuta-juta orang bertobat melalui KKR. Dia itu dari gereja Injili. Yang kita tahu bahwa Injili itu tidak terlalu menekankan tentang kuasa Roh Kudus, artinya baptisan Roh Kudus. Karena dia bilang begitu dia terima Yesus, maka semua kepenuhan Allah itu ada dalam dia. Yang ketiga, Martin Luther, tokoh Protestan yang dulu adalah seorang pastor, seorang teolog, doktor teolog, membuat satu gerakan reformasi, lalu memisahkan diri dari Katolik. Nah, saudara-saudara, tetapi itu kemudian oleh zaman mulai bertambah, mulai KKR kebangunan rohani di Inggris, di mana-mana, sampai muncul baptisan Roh Kudus yang kedua itu pada zaman Asusah Street tahun 1906. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada Efesus 5:18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dua hal ini, saudara, mungkin sekarang ini kita jarang melihat orang-orang mabuk, tapi kalau saudara di Sulawesi Utara, karena zaman di sana itu bukan anggur tapi cap tikus yang diekstrak dari aren, dari kelapa. Itu alkoholnya bisa 80%. Saya aja ngicium itu sampai di kepala itu pusing. Atau mungkin saudara pernah ke provinsi seperti di Papua, itu di sana itu minuman itu sesuatu yang membanggakan. Nah, tapi bukan cuma itu. Di Jepang, waktu saya di Jepang itu, yang namanya orang mabuk itu yopparai bahasa Jepangnya, itu kalau ketahuan bawa kendaraan itu didenda luar biasa, sehingga dia biasanya manggil taksi yang supirnya dua. Satu bawa mobilnya dia, terus dia naik di taksi itu, karena jauh lebih murah dibanding nanti dia kena denda dari polisi. Nah, saudara-saudara, dua-duanya ini mempengaruhi hidup. Anggur, orang yang mabuk dikuasai oleh anggur, dan orang yang penuh dengan Roh Kudus dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, kita anak-anak Tuhan harus dikuasai oleh Roh Kudus supaya hidup kita ini berdampak bagi kerajaan Allah di muka bumi ini. Rasul Paulus benar-benar hebat. Dia memberikan suatu hal yang sangat bertentangan. Pernah ada orang yang nanya saya, Pak, kenapa kita nggak boleh minum minuman keras? Kan di dalam firman Tuhan, bahkan Rasul Paulus pun menulis kepada Timotius bahwa karena engkau lambungmu kurang baik, minumlah anggur sedikit supaya engkau menjadi kuat. Kenapa kita dilarang? Saya bilang, tidak ada larangan. Tetapi kalau anggur itu atau minuman keras itu membuat kita itu lupa Tuhan, maka itu hal yang sungguh memalukan Tuhan di hadapan iblis di dunia ini. Merokok tidak ada dalam ini, tapi kalau itu merusak, karena dia merusak pikiran dan ada suatu kecanduan untuk senantiasa merokok, itu juga menyebabkan kita jauh dari rancangan dan rencana Tuhan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus akan mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup. Ada ponakan saya tadi sudah meninggal, waktu itu dia di Kenginden, Surabaya, terus tiba-tiba dia bisa bahasa roh. Lalu kemudian selesai itu dia senang banget, pulang ke sini karena dia tidak di gereja karismatik, juga tidak di Pentakosta. Dia bilang ke saya, Om, kok saya sekarang nggak bisa bahasa roh? Saya bilang, padahal waktu itu saya sudah dapat. Saya bilang, karena di situ orang semua bahasa roh, sehingga Anda terimpartasi. Tapi dalam kehidupan selanjutnya, bukan dia tidak berada di gereja yang seperti kita ini, maka itu hilang. Tapi bukan berarti dia tidak penuh dengan roh.
contoh tadi tentang pahlawan-pahlawan rohani itu sebenarnya tidak kita selidiki dengan baik. Tetapi kemudian mulai zamannya Zwingli di Inggris itu Tuhan mulai membuka gerakan kekudusan sampai Roh Kudus ini mulai dianggap. Saya sendiri waktu masih di gereja lama, saya tidak menganggap itu Roh Kudus. Saya hanya selalu Bapa Tuhan Yesus. Karena di gereja saya itu hanya mengajarkan seperti itu, walaupun dalam pengakuan iman rasuli dikatakan aku percaya kepada Roh Kudus, kehidupan yang kudus, kepersekutuan orang yang kudus. Tapi kita tidak pernah, karena doa Bapa kami aja itu hanya Bapa yang dimuliakan. Nah saudara-saudara, ketika saya mengambil baptisan karena disuruh sama Roh Kudus, tanggal 31 Maret tahun 2003, saya pulang ke Papua karena waktu masih dikerja di Papua. Tanggal 18 itu adalah Jumat Agung, 18 April. 18 April itu Jumat Agung. Saya masih bergereja dan ikut perjamuan model meja di gereja Injili di tanah Papua waktu itu. Karena itu yang terbesar di provinsi Papua. Nah kemudian waktu hari Minggunya tanggal 20 kebangkitan itu, saya tergerak untuk pergi ke gereja GBI Batu Karang. Gereja Betel Indonesia Batu Karang waktu itu Betani masih satu, belum terpecah-pecah. Lalu saya waktu ibadah kenaikan itu, ibadah kebangkitan, tiba-tiba ketika pendeta itu suruh berdiri, dia berdoa, saya itu dilawat Tuhan. Sampai saya itu menghadap ke tembok begini. Ketika jemaat semua sudah pada duduk dan pendeta itu Pak Abraham itu teman saya, itu dia diamkan sampai saya itu diingus sama air mata kemana-mana. Dan di situ mulai saya berbahasa. Itu baptisan itu dan tidak pernah terulang sampai hari ini. Kalaupun ada hadirat Tuhan melawat saya, itu bukan baptisan lagi. Memang itu sudah sesuatu yang Tuhan berikan untuk kepenuhan itu. Istri saya, Ibu Agnes, saya terima tanggal 20 April. Kami ke September ke Yerusalem. Malam pertama di Danau Galilea, kami tinggal di Hotel Hyatt. Saya berdoa karena saya bilang, buat apa kesini kalau tidak ada sesuatu yang saya dapat dari Tuhan. Nah ketika saya berdoa sekitar jam 12:30 malam, Ibu Agnes bangun. Lalu sudah dari toilet, saya suruh gantiin doa dan saya ganti ke toilet. Begitu saya datang, saya lihat dia sudah dibaptis Roh Kudus. Dia bisa berbahasa roh sampai hari ini. Jadi bedanya 6 bulan. Kenapa saya lebih dulu? Karena saya tidak percaya tentang kuasa Roh Kudus. Sehingga itu yang pertama kali Tuhan berikan. Nah saudara-saudara, kata yang dipakai dalam kepenuhan Roh Kudus itu klero, yang artinya memenuhi, mengisi sampai penuh. Tuhan tidak pernah memberikan kita hadiratnya itu tanggung-tanggung. Seperti saudara kalau pernah ibadah onsite di gereja kita, tidak ada satupun pendeta yang berkata Tuhan tidak ada di sini. Selalu dia bilang Tuhan ada di sini. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan kepenuhan itu setengah-setengah. Tetapi sayangnya banyak kita ketika kita diurapi, ditumpangin tangan, didoakan, ibaratnya seperti HP yang dicas, mulai soak baterainya dicas lagi sampai kuat. Saya punya pengalaman dengan istri saya, Ibu Agnes, waktu itu MDPJ Rayon. Kita baru habis diurapi sama Gembala Rayon. Wah, saya merasakan segar lagi gitu ya. Saya penuh, istri saya juga penuh. Tapi gara-gara saya lupa apa masalahnya di parkiran, dia sedikit agak ngomel, saudara. Terus saya bilang ke dia, kau punya urapan hilang. Dan benar. Jadi kalau kita habis diurapi, terus kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, tidak bersyukur terutama, itu seperti baterai yang langsung set habis, mesti di-charge lagi. Jadi baptisan dengan kepenuhan itu sangat berbeda. Banyak orang cuma tidak bisa kita urut-urutkan, baptis selam dulu, terus dibaptis Roh Kudus, baru dipenuhi Roh Kudus, gak bisa. Karena kalau kita belajar dari Kisah Para Rasul 10, bagaimana Petrus dan Kornelius, pada waktu malaikat Tuhan datang kepada Kornelius, Kornelius, doamu dan sedekahmu telah sampai ke surga. Sekarang kau suruh orang ke Yope menjemput Petrus untuk datang.
Kenapa waktu itu malaikat tidak langsung bilang, Cornelius, terima Roh Kudus? Karena malaikat itu sebenarnya kan pelayan Tuhan. Bukan dia yang diberikan oleh, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 tentang pencurahan Roh Kudus. Itu rasul-rasul karena begitu rindunya menunggu apa yang dijanjikan Tuhan. Sehingga begitu dia dibaptis, dia penuh dan terus dia berjalan luar biasa. Nah, saudara-saudara, dikuasai oleh Roh Kudus artinya dipimpin, dibimbing, diarahkan untuk tujuan yang Tuhan rencanakan. Ada orang yang disuruh Tuhan jadi pengusaha supaya keuntungan perusahaan dipakai untuk pelayanan Tuhan. Ada orang disuruh Tuhan untuk jadi suster supaya dia melayani orang-orang dengan kemampuannya. Ada orang disuruh Tuhan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan supaya dia di sana berdoa. Hadirat Tuhan datang di situ perusahaan. Itu dipakai. Banyak. Ada orang yang seperti saya ini dipanggil Tuhan, diketok kepala saya dengan ini baru saya mau datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, penuh Roh Kudus itu bisa dua. Ada yang temporary, ada yang penuh secara mandiri. Rasul Petrus itu pada waktu dia menyembuhkan orang di pintu gerbang, dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi aku punya. Dalam nama Yesus bangkit, berdirilah. Itu temporary. Tapi kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 10, ketika dia sudah melayani orang di daerah Samaria, dan ketika dia datang ke Cornelius, dia tidak mengatakan terimalah Roh Kudus, tapi dia berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikannya ke surga. Tiba-tiba semua ruangan itu dipenuhi dengan hadirat Tuhan dan berbahasa. Petrus tidak mengatakan Roh Kudus turun, enggak. Artinya apa? Yang membawa Roh Kudus itu kita orang-orang percaya, bukan malaikat Tuhan. Apa susahnya orang malaikat itu dari surga, utusan Tuhan, datang ke Cornelius dia. Tapi Roh Kudus baru bekerja di rumahnya Cornelius ketika orang yang penuh dengan Roh Kudus itu berada di situ, yaitu Petrus. Nah, saudara-saudara yang kekasih Tuhan, untuk menjadi permanen seperti Petrus, Rasul Paulus, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, itu tidak mudah. Karena mempertahankan urapan Tuhan, kuasa Tuhan, itu perjuangan yang berat. Semua kedagingan kita mesti mati. Orang, dan itu Tuhan akan uji. Orang mungkin ini gini-gini, kita kepahitan sama orang, itu langsung hilang itu orang. Jangan coba-coba ada tumpang tangan berdoa kepada orang kalau saudara tidak punya urapan. Bisa-bisa setannya bilang ini. Seperti anak-anak Skewa. Paulus aku tahu, Yesus aku tahu, siapa engkau, langsung digagahin orang sampai lari. Di Alkitab dikatakan telanjang. Nah, saudara-saudara, apa tandanya, apa-apa dampak daripada orang yang dipenuhi Roh Kudus? Saya belajar dari literatur maupun dari tulisan-tulisan ahli biblikal. Dampak orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang pertama, karakternya berubah. Karakternya berubah. Tadinya dia pemarah, mungkin dia marah tapi dia diam. Matanya doang yang melotot-melotot ini. Itu tandanya marah. Sudah tidak seperti langsung agresif, enggak. Atau kalau ini mukul gitu. Pasti berubah. Kalau orangnya dulunya pelit, pasti pemberi. Terus yang kedua, nah itu akibat dari perubahan karakter itu, dia akan mengeluarkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Saudara-saudara, saya jadi pelayan Tuhan itu sudah lama. Saya jadi gembala 10 tahun. Banyak hal yang godaan, cobaan, hinaan, cemoohan saya terima dengan istri saya, Bu Agnes. Tapi satu hal yang saya ingat, penguasaan diri. Tidak pernah saya mau membalas, tidak pernah saya mau membela diri.
saya serahkan semua sama Tuhan. Karena kalau Tuhan yang membela perkara kita, itu luar biasa. Kita diberkati, jemaat juga yang dilayani diberkati Tuhan, apalagi sebagai gembala. Yang ketiga, dampak dari orang yang penuh dengan Roh Kudus akan dipimpin dalam seluruh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Jadi kalau ada orang dalam hidupnya tidak benar dalam perkataan, dalam perbuatan, maka Roh Kudus tidak ada dalam hidupnya. Karena Roh Kudus itu roh kebenaran. Makanya kalau saudara pernah ikut dulu scam yang diadakan oleh Badan Sinode GBI, ada istilahnya bukan masalah yang jadi, tapi respon kita. Yang keempat, akan diberi kuasa untuk memberitakan Injil. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, sampai ke Samaria, sampai ujung-ujung. Dan Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi sebagai kesaksian kepada segala bangsa, dan setelah itu tiba kesudahannya. Jadi kalau belum sampai ke segala bangsa, Injil itu Yesus belum datang. Dan kita sekarang mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Gereja lain tidak ada. Saya berkeliling, saya sering ini, tadi saya di tempatnya Pak Leo juga tidak mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Nanti satu waktu saya akan bicara tentang Simeon dan Hana. Bagaimana ketika Yesus umur 8 hari dibawa ke rumah Tuhan. Simeon mengangkat dia sambil bernubuat. Hana bercerita tentang dia. Kenapa? Karena Hana tahu dan dia berdoa tentang kedatangan Mesias. Sehingga ketika dia melihat itu, dia bersuka cita. Sama dengan kita. Pentakosta ketika kita deklarasikan 5 hal. Mungkin kita cuma di daerah Setu, Bekasi, kita tidak pernah lihat. Tapi pergerakan kekristenan di dunia itu dahsyat. Walaupun kita lihat orang Kristen sendiri banyak yang tidak sungguh-sungguh hari-hari. Tapi firman Tuhan berkata orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian dan orang yang terkemudian menjadi ter. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan sebagai jemaat GBI Grand Presiden, sebagai gembala, saya ingatkan. Jangan firman ini berlaku atas hidup saudara. Tapi carilah orang yang terdahulu dan terus akan terdahulu. Sebab firman Tuhan katakan engkau akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Nah bagaimana supaya kita penuh dengan Roh Kudus? Yohanes 4 ayat 23, Yesus mengatakan, sekarang sudah tiba saatnya Tuhan menemukan penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, DNA gereja kita di bawah Pak Niko, mau semua rayon atau cabang khusus, itu selalu saya perkatakan tiap pagi. Saya selalu begini, Tuhan, kami ini gembala jemaat-Mu Tuhan. Jadikan kami prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak-Mu pada zaman ini. Oh, saudara pun harus perkatakan itu. Saya Tuhan ini jemaat. Saya ini hamba Tuhan. Jadikan supaya kita bisa menjadi saksi. 3 hal dalam pengadilan kalau seorang saksi ditanya, apakah engkau tahu, apakah engkau menyaksikan, apakah engkau mengalami. Kita mengalami semua. Apa yang disaksikan oleh para rasul, orang-orang kudus dalam Alkitab ini, itu mereka menyaksikan dan disaksikan di sini. Kemudian apakah Anda mengalami? Kita mengalami semua yang namanya dilawat Tuhan. Kalau saudara tidak pernah cari Tuhan, cari Tuhan. Mungkin saudara bilang, Pak, saya ini belum dapat bahasa roh, gak apa-apa. Yang penting saudara penuh dengan Roh Kudus seperti Cornelius. Nah, saudara-saudara, supaya kita penuh dengan Roh Kudus, saya selalu katakan jaga hati. Karena dari firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar segala kehidupan. Dan Yesus mengatakan bukan yang masuk begini yang menajiskan orang, tapi yang keluar
dari mulut kita, perkataan-perkataan kita, karena apa yang keluar dari hati. Nah, saudara-saudara, bagaimana supaya benar itu? Kita doa, pujian, penyembahan setiap hari dalam pekerjaan kita, dalam perjalanan menuju kantor, dalam sekolah kita. Pokoknya kalau dengar kesaksiannya Pak Willer, seperti lagu-lagu Kidung Jumat, ya Tuhan tiap jam ku merindukan. Jadi bukan 3 kali sehari seperti Daniel, bukan 7 kali sehari seperti Raja Daud, tapi setiap jam. Saya masih berusaha, saudara, seperti Pak Willer itu, semua kehidupan kita. Cuma kadang-kadang saya tuh begini Tuhan, ya begini Tuhan. Saya anggap bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, ada di kiri, ada di kanan, kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang, kadang di atas. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Nah, penghalang daripada kepenuhan Roh Kudus itu kedagingan sama dosa. Nah, ini bilang, loh, Pak Nata kan kedagingan sama dosa. Oh enggak, belum tentu. Dosa itu melanggar perintah Tuhan. Kedagingan bisa jadi dosa. Contohnya, saudara diberkati, saudara bikin rumah, beli mobil, beli emas, macam-macam. Apakah itu dosa? Kan tidak. Nah, nanti berdosa ketika Tuhan suruh memberkati pelayanan atau dalam itu baru dosa. Tuhan berkati tapi kita tidak melakukan, baru dosa. Tapi kalau nah karena kita itu memperkaya diri kita itu supaya hebat dilihat orang, menggeser Tuhan, itu menyebabkan urapan itu hilang. Banyak orang-orang full timer saya perhatikan, mereka pikir dia masih seperti dulu diurapi Tuhan, padahal urapannya sudah hilang. Oleh karena itu, mari kita seperti HP, kalau mulai merasa kurang dicas lagi. Minta saudara didoakan. Saya ingat dulu saya ke Israel sama Ibu Agnes, sama ikut rombongannya Pak Niko. Orang-orang itu lihat pada waktu habis pujian penyembahan di satu tempat gitu ya, itu langsung nyelonong minta didoakan Pak Niko. Nah, karena kita waktu itu kan baru, tidak dikenal juga, cuma istri saya ini yang ngomong-ngomong itu direktur, jadi ya agak dilihat orang juga, padahal direktur sudah memundur sudah. Nah, oleh karena itu banyaklah minta didoakan dari gembala-gembala saudara atau saya. Jadi tidak mesti dalam ibadah saudara, mungkin sebelum ibadah atau setelah ibadah, atau kalau ke rumah minta didoakan. Nah, saudara-saudara, itulah firman Tuhan. Kalau kita betul-betul penuh dengan Roh Kudus, kita akan punya dampak. Kita akan melayani Tuhan sesempurna mungkin. Kita akan senantiasa mencintai pertemuan-pertemuan. Kita terus mau berdoa untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya kalau tidak pandemi ini mungkin sudah pergi lagi sama Ibu Agnes. Ini bukan perjalanan dalam negeri tapi di luar. Nah, saudara-saudara, saya percaya kalau Tuhan sudah memberikan dan saya sudah berdoa, itu pasti terjadi. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Senantiasa ajarlah kami Tuhan terus berdampak dalam kehidupan kami. Kami tahu dan kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Bapa, kami ini tidak sanggup apa-apa. Tapi biarlah Roh Kudus Allah kami yang senantiasa mengarahkan, menolong hidup kami. Supaya apa yang Tuhan sudah berikan kami bisa pakai untuk bagi kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu, dalam kuasa-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudara kita untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyikan pujian kembali. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu yang selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persiapkan hati saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara-saudara, setiap kita datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya untuk bersekutu dengan kehidupan Yesus Kristus melalui perjamuan kudusnya, hati kita ini kita bersihkan. Kita minta ampun karena kita tidak pernah luput dari segala kesalahan, baik kepada Tuhan kita maupun kepada sesama kita manusia. Oleh karena itu, mari kita tundukkan kepala masing-masing berdoa. Ora wasikara lava 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 lava. Siara lava 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 lava. Siara lava 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 lava. Bapa, ampuni kami ya Bapa, atas segala dosa dan kehilapan kami yang menyakiti hati-Mu ya Bapa, yang menyakiti saudara-saudara kami, teman-teman kami. Tuhan, ampuni kami. Kami manusia yang penuh dengan kesalahan dan kehilapan. Bapa, sebelum kami menyatukan diri sehidangan dengan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami melalui perjamuan suci-Nya Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Syara lava 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 lava. Haleluya Yesus. Syara lava 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 lava. Syara lava 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 lava. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, roti dan anggur yang sebagai pengganti anggur yang saudara siapkan di rumah. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan dengan mengingat bagaimana Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kita, dan untuk mengingat bagaimana Dia berkorban bagi kita. Angkat roti di tangan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur, yang kita angkat di hadapan Tuhan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat ini dan atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur. Terima kasih ya Abah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Syara lava 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 lava. Terima kasih. Ora basia lava lava.
Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Saudara yang bisa bahasa angkat tangan saudara. Bapak, kau lihat tangan-tangan anakmu yang terangkat. Penuhi mereka dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, bahkan melimpah-limpah. Penuh. Berikan mereka kuasa-Mu Tuhan untuk menjadi saksi-Mu di tempat kerja mereka, di keluarga mereka, di dalam usaha mereka. Penuh dengan Roh Kudus. Yesus, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita mengucap syukur dengan berkata, amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah online kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah online kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk urapan-Mu Bapa. Kami semua yang sudah beribadah Tuhan, dikuatkan. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang pada hari ini Tuhan sudah dibagikan kepada kami semua. Bapa, kami percaya Tuhan, firman-Mu itu sudah mengajarkan kami, menegur kami, menguatkan kami Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Bapa menjadi terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Ketika kami berjalan dalam kehidupan pribadi kami, dalam rutinitas kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Mari Bapa yang baik, Engkau terus pakai Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Nathan Karangan Tuhan. Biarlah urapan Tuhan terus boleh bersama-sama dengan dia. Tanda-tanda heran boleh terus menyertai Bapa. Hikmat marifat daripada Tuhan. Biarlah dalam pelayanannya Tuhan semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Bapa dalam kehidupan pribadinya. Tengah-tengah keluarganya Tuhan memberkati. Apapun Tuhan jadi pergumulan hidupnya, kami percaya Tuhan Yesus adalah jawabannya. Bapak, kami berdoa untuk Ibu Gembala kami juga Tuhan, Ibu Agnes Gala Bapak. Mari Engkau juga pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menopang penggembalaan Bapak Gembala kami. Termakai Ibu Gembala kami ini Tuhan dalam kehidupan pribadinya. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan.
Kuatkan dia Bapa menjadi tiang doa bagi gerejamu, bagi keluarga besarnya Tuhan. Kami percaya Ibu Gembala kami ini juga akan Tuhan pakai dimanapun dia boleh bekerja, dimanapun dia boleh melayani Tuhan. Tanda-tanda heran menyertainya. Jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan juga. Bapa, kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Kau memberkati anak-anak mereka Bapak, cucu-cucu menantunya Tuhan memberkati. Pakai mereka Tuhan, urapi mereka Bapak, dimanapun mereka boleh hidup, boleh beraktivitas Bapak. Mereka menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa, jika hari ini Tuhan kami sudah makan minum sehidangan dengan Engkau melalui perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya Bapa, kami semua akan dimenangkan. Kami semua diurapi Tuhan. Kami semua menjadi ahli waris kerajaan surga. Kami percaya Bapa, saat ini yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan Tuhan, yang memiliki beban berat Tuhan sudah berikan kelegaan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa untuk gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya. Tuhan, Kau terus pakai hamba-hamba ini Bapa, terlebih di era Pentakosta ketiga Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas mereka. Pakai mereka Tuhan, supaya Injil kebenaran Tuhan boleh disampaikan sampai ke ujung dunia. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga untuk gembala Rayon kami, Pendeta Dr. Andi Markus di Rayon 18. Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini Bapa, menjadi berkat bagi kota kami Bekasi, menjadi berkat bagi kota-kota, bahkan menjadi berkat bagi bangsa kami Indonesia. Berkati juga keempat wakilnya Bapa. Tuhan memberkati kehidupan pribadi mereka. Demikian juga untuk setiap gembala-gembala di cabang dan ranting Tuhan, dimanapun hamba-hamba-Mu ini saat ini boleh melayani Engkau Tuhan. Kau juga pakai mereka Bapa, urapi mereka Tuhan, supaya setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan melalui mereka, semuanya dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami mau berdoa Bapa untuk gereja-Mu GBI Generasi Dan Tuhan. Kami percaya kami ada di tengah-tengah kota kami Setu. Biarlah kami gereja-Mu itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dimanapun kami boleh berada, biarlah nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Bapa, kami memiliki kerinduan hati Bapa untuk memiliki gedung gereja secara permanen. Kami yakin percaya Bapa, Engkau sanggup menyediakannya Tuhan, bahkan lebih daripada apa yang kami pikirkan. Tuhan akan gerakkan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan akan gerakkan Tuhan untuk semua donatur-donatur Bapa. Kami percaya Bapa, tiba saatnya Tuhan, semuanya akan nyata dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk bangsa kami Indonesia, di mana kami ada boleh hidup tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau melawat bangsa kami Tuhan, urapi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Indonesia adalah biji mata Tuhan. Bela Tuhan bangsa kami, bangsa menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan pakai pemerintahan kami Tuhan, memberkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para pemimpin Tuhan, para pengambil kebijakan di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Pakai mereka Tuhan, berikan roh yang takut akan Tuhan, berikan mereka kecakapan, kepintaran Bapa, hikmat marifat, supaya mereka boleh membawa bangsa kami Indonesia ke depan lebih baik lagi. Bapak, kami bersyukur Tuhan, jika saat ini sudah ditemukan vaksin corona Bapa, biarlah melalui ini semua Tuhan, masa pandemi ini boleh segera berakhir. Kami percaya Bapa, kami semua akan dimenangkan. Kami akan melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Kami tolak patahkan virus corona, kami tolak patahkan resesi ekonomi. Diam dan tenanglah di dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami mau berdoa Tuhan untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kamu memberkati WL Tuhan, Kamu memberkati pemain musik, Kamu memberkati diakon-diakones Tuhan, Kamu memberkati guru-guru sekolah minggu Tuhan, bahkan pemandu sholat Tuhan memberkati. Kami percaya Bapa, ketika Tuhan memberikan kami talenta-talenta Tuhan, biarlah kami boleh mengembangkannya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami percaya hidup kami akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan Yesus untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini, dimana kami pun boleh beribadah secara online Bapa. Kami percaya
Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, berkati kami dalam setiap kegiatan kami, di tempat kerja, di tempat usaha, apapun yang boleh kami lakukan Tuhan memberkati. Demikian anak-anak kami Tuhan memberkati, studi mereka Tuhan memberkati. Mereka semua menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan sudah kami kumpulkan. Tuhan memberkati, urapi Bapa untuk boleh kami pakai dalam pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah online kami Tuhan. Bila Tuhan sebelum kami akhiri, kami menerima berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biji mata Tuhan saleh-saleh, imamat yang rajani. Sebelum kita akhiri ibadah online ini, saudara angkat tangan, buka hati saudara, dan sungguh-sungguh merindukan berkat dari surga. Berkat anugerah yang berlimpah-limpah, kasih karunia dalam putranya Yesus Kristus dari Allah Bapa kita di surga, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, bimbingan tuntunan turun atasmu pada hari ini, akan senantiasa menyertai kau, memberkati engkau dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam rumah tanggamu, dan kemanapun engkau akan pergi akan dipelihara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya, sama-sama katakan amin. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan Yesus memberkati.